Hai anak-anak SMPK Santa Maria Assunta. Kembali lagi bersama Ibu pada pertemuan yang kedua ya, untuk pembelajaran agama Katolik. Nah, sebelum kita lanjut untuk pembelajaran, Ibu mengajak anak-anak untuk kita berdoa ya. Ibu yang pimpin doa. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tak henti-hentinya kami anak-anak-Mu mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan cinta-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan hari ini, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, kami anak-anak-Mu tetap bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar walaupun dalam keadaan daring. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon, utuslah Roh-Mu yang kudus, terangilah akal budi kami, sehingga kami dapat memahami materi pada hari ini, yaitu tugasku sebagai citra Allah. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi bekal dan pegangan di kemudian hari. Ini doa dan harapan kami Bapa, kami sampaikan padamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita langsung saja untuk materi kita hari ini, yaitu tugasku sebagai citra Allah. Tentunya materi pada hari ini ada kaitan dengan materi kita yang pertama, yaitu aku citra Allah yang unik ya. Nah, sebelum kita lanjut di sini, Ibu sedikit membahas kembali tugas yang telah Ibu berikan minggu lalu. Tugasnya itu di situ Ibu minta anak-anak untuk menyebutkan keadaan fisik, sifat, hobi, dan pengalaman. Ibu ambil salah satu contoh ya yang telah dikerjakan oleh anak-anak. Di sini Ibu tidak tampilkan namanya. Anak-anak bisa perhatikan. Nah, ini salah satu tugas yang sebenarnya dikerjakan tidak dengan sungguh-sungguh. Mengapa Ibu bilang tidak dengan sungguh-sungguh? Karena ia menjelaskan keadaan fisiknya yang pertama cuma satu, yaitu pendek. Itu artinya dia kurang menyadari keadaan fisik yang ia miliki. Nah, keadaan fisik itu sebenarnya anak-anak lebih dari satu ya. Misalnya, anak-anak bisa identifikasi mulai dari kulit, memiliki kulit putih atau kulit hitam. Dari segi tubuh, tubuh saya pendek. Dari segi rambut saya panjang dan sebagainya. Kemudian sifat anak ini ia menjelaskan cuma satu saja, yaitu baik. Nah, anak-anak, pasti kita memiliki sifat yang banyak, tetapi karena kita kurang menyadari sifat yang kita miliki, sehingga pada saat Ibu menyuruh anak-anak menulis sifat yang anak-anak miliki, jawabannya seperti ini. Hobi bola. Maksudnya apa ini? Sebenarnya anak-anak bisa menyebutkan beberapa hobi yang anak-anak miliki, 1 atau 2 begitu, dan bisa menuliskannya secara jelas. Ini Ibu ambil contoh dari satu anak saja ya. Sebenarnya banyak siswa juga yang mengerjakan seperti ini. Kemudian pengalamannya ke Sukabumi. Ini tidak nyambung ya dengan tema pertemuan yang pertama, itu aku citra Allah yang unik. Nah, pengalaman yang dimaksudkan ke Ibu ini, Ibu maksudkan adalah anak-anak menceritakan pengalamannya dalam menghadapi keadaan fisik yang dimiliki.
Contohnya, ada salah satu jawaban yang ibu masih baca dan ibu ingat. Ada anak yang mengatakan bahwa aku kurang bersyukur karena aku memiliki badan yang gendut. Nah, itu salah satu pengalamannya. Pengalaman dalam hal tidak bersyukur atas ciptaan Tuhan dalam dirinya. Nah, keadaan fisik, sifat, hobi yang dijelaskan oleh anak ini tidak ada yang salah ya, tetapi hanya saja dia kurang menuliskan poin-poin dari keadaan fisik sifat yang ia miliki. Ia cuma satu saja. Nah, dari tugas ini ibu mau mengatakan bahwa jawaban dari anak-anak pada dasarnya semuanya tuh baik adanya, dan ada yang sangat tepat sesuai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan. Tetapi ada juga yang kerja kurang sungguh-sungguh, maka hasilnya ini seperti itu. Seperti yang kita lihat saat ini. Oke ya, kita lanjut saja, kita masuk kepada materi. Dan ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mengerjakan tugas. Nah, tugasku sebagai citra Allah, di sini ada kompetensi dasarnya. Yang 3.1, menemukan keunikan diri sebagai citra Allah yang baik adanya. Yang kedua, menyusun doa yang mengungkapkan rasa syukur atas dirinya sebagai citra Allah yang diciptakan baik adanya. Nah, tujuan pembelajaran, jadi setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan siswa-siswi mampu yang pertama menyebutkan beberapa contoh kasus atau peristiwa yang menggambarkan kondisi memprihatinkan dari ciptaan Tuhan saat ini. Yang kedua, siswa-siswi dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya kondisi yang memprihatinkan dari ciptaan Tuhan. Yang ketiga, siswa-siswi dapat menjelaskan tugas manusia sebagai citra Allah berdasarkan refleksi dari teks kitab suci Kejadian bab 1, 26-30. Yang keempat, siswa-siswi mampu menjelaskan tindakan manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kelima, siswa-siswi mampu melakukan satu kebiasaan yang menunjukkan sikap yang sesuai dalam melaksanakan tugas sebagai citra Allah di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar ini ya. Ibu mencoba untuk memperbesar. Nah, oke. Anak-anak bisa lihat gambar yang pertama ini, bagian bawah. Itu adalah pembuangan sampah. Pembuangan sampah. Ya, akibat dari pembuangan sampah ini, ketika hujan nanti terjadi banjir, kebanjiran. Nah, kebanjiran seperti pada gambar mobil ini, di sekitarnya dikelilingi air yang sangat tinggi. Ini akibat ulah dari manusia ya. Kemudian gambar berikutnya juga sama. Ini pembuangan sampah. Pembuangan sampah, anak-anak bisa lihat gambar yang pertama. Ini pembuangan sampah yang sembarangan mengakibatkan pada gambar yang kedua ini di bawahnya polusi udara. Ini menggambarkan polusi udara ya. Udara yang tidak sedap ya, dapat mengakibatkan penyakit juga ini. Nah, ini disebabkan oleh ulah dari manusia sendiri. Ulahnya seperti apa? Itu karena manusia menanamkan rasa egois dan serakah, kurang merawat lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kita lanjut.
Nah, berdasarkan hasil pengamatan anak-anak, ada satu pertanyaan yang perlu anak-anak jawab ya, yaitu apakah kondisi seperti yang kamu amati tadi masih ada di sekitarmu? Berikan contoh yang kamu temukan. Tulis jawabanmu dalam buku catatan ya. Ibu hanya minta tulis jawaban dalam buku catatan. Nanti pada pertemuan melalui aplikasi Google Meet, Ibu akan meminta anak-anak untuk membaca jawaban yang telah anak-anak tuliskan. Kondisi itu yang Ibu maksudkan yaitu kondisi yang seperti gambar-gambar ini ya. Misalnya penebangan pohon sembarangan, pembuangan sampah apakah masih ada atau tidak di lingkungan anak, kebanjiran apakah masih ada di lingkungan anak atau tidak. Nah, lanjut. Di sini Ibu menyajikan teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 30. Bunyinya, berfirmanlah Allah, baiklah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah, yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, ini kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30 ini merupakan ajaran Tuhan atau merupakan pandangan Kristiani atau pandangan gereja tentang tugas manusia diciptakan secitra dengan Allah di tengah ciptaan lain. Ibu ulangi, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30 ini merupakan pandangan atau ajaran Kristiani atau gereja tentang tugas manusia diciptakan secitra dengan Allah di tengah ciptaan lain. Nah, anak-anak telah mendengarkan teks kitab suci yang telah Ibu bacakan tadi. Nah, di sini ada penegasannya loh anak-anak. Nah, kitab suci ini menegaskan bahwa keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil dan diberi tugas untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan menguasai ciptaan Allah lainnya.
Panggilan yang agung itu perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki Allah sendiri, yakni keselamatan secara utuh dan terpadu atau integral, tidak hanya menyangkut diri sendiri, tetapi juga erat kaitannya dengan ciptaan Allah lainnya. Oleh karena itu, manusia tidak dapat bersikap sewenang-wenang atas kuasa dan tugas yang diberikan Allah itu. Intinya di sini anak-anak, teks kitab suci tersebut mau menjelaskan bahwa manusia itu memiliki tugas yang sangat istimewa, yaitu merawat alam. Merawat alam yang bagaimana? Yaitu merawat alam dengan penuh tanggung jawab. Nanti Ibu akan memberikan contoh-contoh ya dalam merawat alam itu seperti apa. Nah, panggilan untuk merawat alam ini mau dikatakan bahwa ini merupakan panggilan yang agung dan perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki Allah sendiri. Nah, maka sebagai panggilan yang agung, kita sebagai manusia harus perlu menanamkan rasa tanggung jawab kepada alam. Kita tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap alam, tetapi kita perlu merawat alam dengan baik. Sikap sewenang-wenang terhadap alam ini contohnya seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, sekarang ini saatnya kita untuk mulai mengembangkan ketaatan kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu dengan bertanggung jawab dan berupaya menampilkan kecitraan Allah sendiri sebagai pencipta dan memelihara alam melalui kata dan perbuatan, bukan dengan sikap yang menghancurkan dan menguasai. Intinya di sini bahwa kita diminta untuk memelihara ciptaan Tuhan yang lain, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, kita melakukan perawatan atau dengan melindungi alam itu dengan melakukan hal-hal kecil seperti menanam bunga di rumah, gerakan penghijauan, pembersihan lingkungan rumah, pagi-pagi sapu rumah, dan menata rumah sehingga kelihatan rapi. Adapun tugas-tugas lain atau hal-hal kecil yang perlu anak-anak lakukan untuk merawat alam ya. Kemudian anak-anak juga jangan melakukan kekerasan terhadap hewan sebagai ciptaan Tuhan. Oke, itu adalah penjelasan untuk pertemuan kita hari ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran, setelah ini Ibu minta anak-anak untuk berdoa sendiri secara pribadi untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Goodbye.